Peralihan sejumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, PBIJK, ke skema Universal Health Coverage, UHC, diklaim tidak begitu berdampak terhadap pelayanan pasien di RSD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang. Namun, kendala justru lebih banyak dialami pasien dari daerah tetangga yang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Direktur Utama RSUD Wongsonegoro, DRG Rahmadevi mengatakan, kendala muncul pada pasien yang berasal dari luar Kota Semarang, terutama dari kabupaten sekitar yang menjalani perawatan di RSUD Wongsonegoro. Perbedaan aturan administrasi membuat proses pengaktifan kembali kepesertaan menjadi lebih panjang. Dari Kabupaten Demak misalnya, ia menyebut pasien yang sebelumnya peserta mandiri dan memiliki tunggakan iuran harus melunasi terlebih dahulu sebelum kepesertaan dapat diaktifkan kembali. Selain itu, status kesejahteraan atau desil juga menjadi salah satu syarat penentuan kelayakan. Peralihan PBI ke UHC nggak Bu kalau di sini? Ya, kemarin itu penonaktifan ya, itu tetap ada beberapa pasien yang nggak tahu ya. Jadi saya sudah rutin HD, kemudian rutin kontrol penyakit kronis gitu ya. Di Januari masih aktif, tiba-tiba mau pakai lagi di Februari kok non aktif gitu. Nah itu tapi kan karena kita di Kota Semarang sudah UHC ya dan mudah sekali mengurusnya. Jadi alhamdulillah yang warga Kota Semarang tidak berdampak gitu ya, tidak sampai delay pelayanan, tidak sampai delay perawatan gitu. Jadi begitu kami tahu bahwa itu tidak aktif ya kami langsung tiktokan sama dinas kesehatan dan sangat-sangat membantu. Berarti langsung saat itu juga bisa beralih diaktifkan ke UHC ya. Sesuai dengan komitmen wali kota tentunya. Itu ada sampai berapa? Nggak banyak kok, nggak signifikan naiknya, nggak heboh ya kali mungkin, tapi kalau di kabupaten kota lain saya nggak tahu ya. Cuman yang di RSWN tuh ya stabil lah, sama seperti biasanya gitu. Kan setiap bulan tuh pasti ada aja yang non aktif gitu, dan pada saat kemarin heboh itu ya nggak ada lonjakan yang besar gitu, nggak ada sih, sama sih rata-rata ya satu bulannya paling ya berapa 5-10 nggak ada perubahan, nggak ada kenaikan yang signifikan. Tapi responnya cepat ya dari RSUD ke ya kemarin yang agak terkendala itu yang kabupaten tetangga gitu kan, yang dirawat di sini. Itu juga itu yang agak sedikit terkendala gitu, butuh effort untuk bisa komunikasi kan dengan dinas kesehatan di kabupaten tetangga. Tapi alhamdulillah sih bisa tetap kita layani gitu, karena memang sudah kan kita mapping pasien kita tuh kebanyakan KTP-nya mana gitu. Nah itu yang mulai kita adakan komunikasi gitu. Jadi sebelum antisipasi ya, kalau misalnya tadi ada kejadian seperti kayak kemarin, jadi di tahun-tahun kemarin itu kita sudah mulai jalin komunikasi sama DKK-nya Demak, sama DKK-nya Grobogan gitu, yang memang load pasiennya ke sini tuh banyak gitu. Dan kemarin karena sudah mulai terjalin komunikasi, kayak misalnya sama Demak sendiri ya, kita punya WA group. Jadi antara RSWN dengan DKK-nya Demak kita punya WA group gitu, sehingga tuh lebih cepat. Yang belum bisa smooth itu yang Grobogan gitu. Tapi sih alhamdulillah kemarin sih udah aman sih. Itu prosedurnya gimana Bu untuk mengurus itu ya Bu, pasien di sini yang mungkin dari kabupaten tetangga gitu? Ya kami kan mengikuti administrasinya sana ya, syarat-syaratnya sana. Jadi kayak misalnya Demak itu kalau misalnya dia dari mandiri ya, kemudian nggak aktif, ada tunggaan, itu harus lunas dulu gitu. Beda kayak di Semarang kan yang penting mau di UHC nanti terus buka tabungan TAPA itu yang BNI itu 100.000 tuh langsung bisa aktif. Tapi kalau yang di Demak tuh harus hutangnya itu harus lunas dulu. Terus kemudian desilnya juga ngaruh gitu. Desil berapa itu kalau di luar desil itu nggak bisa gitu. Nah itu yang agak sulit gitu kan. Terus kalau yang di Grobogan itu ya sama sih, harus rata-rata harus lunas dulu tunggaannya gitu. Sama ada surat keterangan RT, RW, bahwa miskin dan lain sebagainya. Kalau di di Kota Semarang kan nggak perlu pakai surat keterangan miskin dan lain-lain.